Selamat pagi anak-anak sekalian yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rumahku. Ya, tentang rumahku di pelajaran yang ke-6. Rumahku pelajaran yang ke-6. Ya, kita siapkan bukunya dulu. Kemudian nanti kita belajar tentang rumahku. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberkati kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, aku merasa senang dengan anggota tubuhku. Semua akan kurawat agar dapat bersih, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran yang kita bahas pada hari ini adalah rumahku. Semua anak pasti memiliki rumah. Rumah sebagai tempat tinggal, ya. Semua orang punya rumah sebagai tempat tinggal. Kalau kita bermain dari mana saja, kita akan tentu pulang ke rumah tempat kediaman kita. Rumah adalah tempat tinggal kita semua. Semua punya rumah, walaupun kontrak, walaupun kos, kemudian rumah kita sendiri, ya, semua punya rumah. Kita tinggal bersama ayah dan ibu, kakak dan adik di rumah. Jadi keluarga itu terdiri ayah, ibu, kakak dan adik. Itu adalah keluarga, ya. Itu keluarga inti itu ayah, ibu, kakak, ayah, ya, ayah, ibu, kakak, adik, itu adalah keluarga inti, ya. Tempat tinggal disebut juga dengan rumah, ya, rumah. Semua orang punya rumah sebagai tempat tinggal untuk beristirahat, untuk bekerja, untuk apa saja. Di rumah itu bermain, kita juga di rumah. Rumah sangat penting untuk tempat tinggal sebuah keluarga, ya. Jadi semua keluarga, semua orang, ya, selalu memerlukan namanya tempat tinggal untuk berteduh, untuk beristirahat, untuk bekerja dan seterusnya. Ya, jadi kamu di rumah juga harus sungguh-sungguh perhatikan rumah kalian. Kalau kotor disapu, ya, itu supaya nyaman dipakai, terbebas dari penyakit. Ada rumah yang bagus, tingkat lagi. Ada yang mewah, dan ada rumah yang sangat sederhana. Di dalam kehidupan itu ada 3. Ada rumah yang bagus, ya, ada yang sangat mewah, dan juga yang sederhana. Ini menunjukkan ekonomi seseorang itu berbeda-beda. Ada yang ekonominya bagus, ya, kaya, ada yang lebih kaya lagi, dan ada yang hidupnya sederhana. Rumah merupakan tempat keluarga berlindung, ya, berlindung, berteduh dari hujan dan terik matahari. Kalau hujan kita berteduh di rumah, ya. Kalau kena sinar matahari yang panas sekali, kita ada di dalam rumah, ya, supaya tidak terlalu panas. Jadi dari hujan dan dari sinar matahari.
ya kita ada di rumah, karena kalau kita di luar terus tentu akan mudah untuk terserang penyakit. Rumah juga merupakan tempat berkumpul bersama keluarga. Tempat berkumpul bersama keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, kalau ada ya nenek, paman, itu adalah rumah. Semua ada di situ, berkumpul menjadi satu di rumah. Ya, berkumpul dalam rumah untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Di dalam rumah ada kamar dan ruang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pasti ada. Ada ruang tamu, ada dapur, ada ruang tidur, ada WC, dan lain-lain. Nah, itu adalah sebagai tempat kegiatan di dalam keluarga itu. Ya, tadi bilang ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada dapur, ada WC, ada macam-macam. Itu. Rumah harus dirawat agar selalu bersih dan rapi. Kalau rumah itu selalu dirawat, maka akan selalu bersih dan rapi. Muncul sesuatu yang baik, ya, itu semuanya bersih, semuanya rapi, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena survei membuktikan bahwa rumah yang kotor, rumah yang tidak terawat itu sangat mudah untuk dihinggapi oleh penyakit. Baik, rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Ya, rumah yang bersih akan membuat keluarga nyaman dan sehat, enak-enak saja, ya, itu. Jadi kita hendaknya membuat rumah kita itu yang bersih supaya penghuninya semuanya menjadi sehat. Kemudian siapapun yang berkunjung ke rumah kita akan merasa senang. Kalau rumahnya bersih, nyaman, ya, maka semua orang yang datang ke rumahmu itu akan merasa senang, akan merasa betah, akan merasa nyaman di situ. Ngobrol terus sampai lupa, sampai sore belum pulang. Nah, itu. Tapi kalau rumahnya kotor kan banyak nyamuk, banyak binatang yang lainnya, gatal-gatal dan yang lainnya. Itu muncul di rumah yang tidak bersih. Sebaliknya kalau rumahnya bersih, orang itu akan merasa nyaman. Tuhan Yesus pun senang mengunjungi rumah kita seperti ia mengunjungi rumah Sakeus, ya. Rumahnya Sakeus juga dikunjungi oleh Yesus, ya. Pada waktu itu Sakeus sangat ketakutan, ya, tapi karena Yesus pengen singgah di rumahnya, maka Yesus datang dan Sakeus menerimanya dengan sukacita. Lalu anak-anak sekalian yang terkasih, macam-macam ruangan yang ada di rumah antara lain ruang keluarga. Ruang keluarga itu adalah tempat pertemuan antara keluarga satu dengan yang lainnya. Ya, ruang keluarga. Terus kalau ada tamu berarti ada ruang tamu. Terus kalau kita mau masak berarti ada dapur. Kalau kita mandi berarti harus ada kamar mandi. Kalau mau tidur berarti ada kamar tidur. Macam-macam rumah, ruangan yang ada di rumah kita. Ya, ruang keluarga, ruang tamu, dapur, kamar mandi dan kamar tidur. Itu ya, hampir semua orang memiliki tempat yang semacam itu. Rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga.
Nah, rumah adalah tempat tinggal bersama keluarga. Lingkungan yang paling dekat adalah rumah. Ya, lingkungan kita yang paling dekat adalah rumah. Dari mana-mana kita pulang ke rumah. Ya, kita pulang ke rumah. Kalau dari mana-mana. Agar rumah selalu bersih, maka harus disapu dan dipel setiap hari. Biasakan setiap bangun tidur, setelah dari kamar kecil, kemudian ambil sapu, ya, bersapu. Nanti biar kalau kita sudah nyapu, berarti nanti mamanya yang pel. Syukur-syukur kalau hari Minggu kita bisa nyapu, bisa ngepel, ya, dan seterusnya. Rumah yang bersih, penghuninya sehat. Ya, kalau rumahnya itu bersih, jauh dari penyakit, maka orang yang menghuninya jadi sehat. Sehat itu jauh dari penyakit. Ya, kalau dari penyakit nyaman, hidup di mana-mana enak. Supaya lingkungan rumah indah, maka harus dibersihkan. Tanaman harus disiram setiap hari. Supaya tanaman tetap hidup, nyaman, segar, maka setiap hari kita harus menyiramnya dengan baik. Disiram setiap hari, ya. Jadi setiap hari kita siram supaya tanaman tetap segar, hidup, dan selalu berkembang, berbuah. Apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik. Ya, itu. Lalu cara merawat rumah agar selalu sehat dan bersih. Bagaimana ya? Bagaimana caranya merawat rumah agar selalu sehat dan bersih? Itu adalah antara lain: 1. Menyapu dan mengepel. Setiap hari disapu dan dipel. Itu agar bersih. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Setiap rumah pasti ada namanya tempat sampah. Ya, punya tempat sampah. Kemudian yang ketiga, menyiram tanaman. Tanaman yang ada disiram supaya tidak mudah layu. Ya, itu. Coba kalau seminggu gak disiram, kering. Ya, mati. Tapi kalau setiap hari disiram, akan senantiasa hidup karena tiap hari mendapat makanan. Kemudian supaya di rumah kita ada udara masuk, buka jendela. Jendela setiap hari dibuka, terus sore ditutup karena siang bisa untuk keluar masuk udara. Sehingga hidup kita, badan kita menjadi sehat. Baik. Rumah yang bersih akan membuat keluarga merasa nyaman dan sehat. Merasa betah di rumah, merasa nyaman di rumah, merasa enak di rumah. Kalau rumahnya bersih. Kalau rumahnya tidak bersih, ya tidak akan betah, tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa enak ada di rumah. Sakeus pekerjaannya sebagai pemungut pajak, ya, memungut pajak setiap hari, ya, kepada orang-orang yang harus membayar pajak. Nah, itu. Tapi ini adalah pajak-pajak dipungut sesuai dengan aturan yang benar. Tidak seperti Sakeus ini. Sakeus ini memungut pajak melebihi daripada yang telah ditentukan. Sakeus itu berasal dari kota Yeriko. Rumahnya Sakeus ada di Yeriko. Ya, Yeriko itu jauh sana. Sakeus adalah orang yang berdosa. Pekerjaannya memeras rakyat. Kalau dia itu tiap hari pekerjaannya memeras rakyat, maka dia hidupnya tidak akan nyaman, ya, tidak nyaman,
dan selalu penuh dengan kekhawatiran walaupun dia hidupnya kaya. Yesus mengunjungi rumah Sakeus, lalu Sakeus bertobat. Nah, pada waktu itu terjadilah pertobatan setelah Sakeus dikunjungi oleh Yesus. Ya, setelah Yesus datang ke rumah Sakeus, maka Sakeus lalu bertobat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus mengunjungi rumah kita setiap saat, setiap hari. Yesus datang ke rumah kita, ya, tapi harus kita bersihkan dulu, ya, supaya Tuhan tetap tenang, Tuhan senang ada di rumah kita. Macam-macam kegiatan yang dapat dilakukan antara lain, yang dilakukan bersama maksudnya, dapat dilakukan bersama, misalnya berdoa, belajar, bermain, bekerja. Ya, mari kita belajar bersama. Yang tidak tahu bisa bertanya, ya, yang tidak ini bisa bertanya. Berdoa bersama, bermain bersama, ya. Kalau bermain sendiri nanti tertawa sendiri, bagaimana? Bekerja bersama. Jadi pekerjaan yang berat akan kalau dikerjakan bersama tentu akan menjadi pekerjaan yang ringan. Anak-anak sekalian yang terkasih, yang bertanggung jawab kebersihan di rumah adalah semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga ikut menjaga kebersihan rumah kita. Ya, ikut menjaga kebersihan rumah kita. Ya, semua orang yang ada di rumah itu, ya, berkewajiban untuk menjaga kebersihan rumah kita. Ibu setiap hari memasak di dapur, tentunya untuk kehidupan kita. Kalau kita lapar, ada yang masak, berarti kita nanti akan mendapatkan makanan, ya, itu. Ayah bekerja keras untuk mencari nafkah, ya, Ayah itu bekerja setiap hari, apapun, misalnya jadi sopir, jadi tukang ojek, jadi guru, jadi apa saja, itu bekerja mencari nafkah. Di rumah saya selalu diberi lampu supaya terang. Nah, di rumah selalu dikasih lampu supaya terang, supaya jelas, supaya bisa melihat yang itu dan yang lainnya. Anak-anak sekalian yang terkasih, itulah cara merawat rumah yang baik dan yang benar supaya kita tetap setia, tetap tahan ada di rumah. Ya, itu. Jadi nanti mulai hari ini kalian belajar untuk merawat rumah supaya rumah kalian tetap bersih dan tetap nyaman. Ya, itu tugasnya pada hari ini. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran hari ini tentang membersihkan rumah, bebersih rumah sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan berdoa. Ya, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, tubuhku telah tumbuh dengan baik. Sembuhkanlah bila aku sedang sakit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku yang terkasih, pelajaran agama pada hari ini sampai di sini dulu, ya. Besok dilanjutkan lagi dengan pelajaran yang lainnya, ya. Dilanjutkan dengan pelajaran yang lain. Selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua. Salam buat orang tua di rumah. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.